Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Wisma Akyar yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini begitu sempurna bagi kami. Kami boleh ada di ibadah pagi hari ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Pastor Ulbrich Sihaan ya Bapak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dengan segala kasih karunia-Mu melimpah ya atas hamba-Mu ini Bapak. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan biar itu boleh menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami. Berkati setiap singer dan tim multimedia yang akan melayani di pagi hari ini Bapa. Dengan berkat sukacita dan sejahtera melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati setiap peralatan dipakai ya Tuhan, agar ini boleh menjadi penunjang untuk ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas.
Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah, demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Dan pujilah Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari angkat tangan kita katakan. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Terima kasih Tuhan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pagi hari ini kami mau menanti-nantikan Engkau ya Allah. Kami mau katakan Engkau segalanya dalam hidup kami Allah. Betapa kami rindu akan Engkau Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu buat setiap kami pagi hari ini Allah. Terima kasih Allah. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, jalan bait-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan setiap kami ya Tuhan. Layakkan aku, bawa setiap kami Bapa, menyembahmu di balik raya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku,
percaya saat ini Tuhan, baik kami yang ada di rumah-rumah, biar pagi hari ini setiap kami mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami, Abah. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Abah. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Abah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Abah. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi gereja-Mu ya Tuhan. Memenuhi setiap kami Abah. Melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Baik yang di rumah-rumah, dimanapun umat-Mu berada, Engkau melawat setiap kami. Biar hadirat-Mu boleh membawa mujizat. Hadirat-Mu membawa kesembuhan Tuhan. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu Abah. Terima kasih Yesus. Mari sembah, terus sembah Tuhan. Syakaralah bayaralah 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 bayaralah. Syakaralah bayaralah 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 bayaralah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, oh betapa kita mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bagi Raja kami yang duduk di atas tahta. Biar segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat tangan kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Bagi Raja kami yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja yang
Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk seluruh kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang sudah 1 tahun lebih, ada banyak situasi yang kami hadapi. Barangkali di antara kami ada yang sudah sangat merasa letih, lelah, limbung, dan bingung. Tetapi Tuhan, kami terus berharap kepadamu, bagaimana kami berdiri teguh di dalam Tuhan di tengah situasi ini. Baik kami sebagai seorang pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, pensiunan, siapapun kami, sungguh kami butuh Tuhan untuk berdiri teguh. Supaya kami bisa menjadi teladan di tengah sekitar kami, menjadi garam dan terang dunia, bahwa pandemi ini tidak mengalahkan kami, tidak mengalahkan pengharapan kami. Tolong Tuhan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, dan tolong setiap kami yang mendengarkan dimanapun berada, supaya setelah selesai ibadah dan firman Tuhan ini, kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersemangat, lebih bersukacita, dan lebih mengasihi Tuhan. Segala puji hanya untuk-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Ulbrit Sihan, sarjana teologi, melayani Tuhan sambil bekerja, khotbah di berbagai tempat. Mungkin sebagian sudah pernah ketemu, sebagian baru pertama kali ketemu. Tema kita hari ini adalah berdirilah teguh di dalam Tuhan. Saya baca untuk kita dari 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita masih berada di situasi penuh tantangan. Gambar di slide ini bagaimana ombak, ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Seperti itulah saat ini kita ada dalam ombak yang besar, yang pilihannya bagi kita bisa bertahan di atas ombak itu dan sampai di tujuan, atau kita jatuh dan tenggelam di dalam ombak persoalannya. Ini berita yang lagi ribut saat ini, lagi heboh, bagaimana tsunami COVID di India bisa sampai 350.000 dalam 1 hari, 3 hari berturut-turut 1 juta orang. Begitu banyak yang bisa tidak ditangani dengan baik sampai meninggal. Jumlah yang meninggal lebih banyak dari kapasitas, sampai dikremasi di pinggir jalan, di tempat lapangan oleh keluarga. Ini menjadi ketakutan. Ada juga tsunami gelombang 2 di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Karena itu juga pemerintah sudah resmi melarang tidak boleh ada mudik untuk Lebaran 2021. Berbagai cara dilakukan untuk orang tidak bisa mudik karena mengantisipasi risiko-risiko itu. Apakah ini nyaman bagi kita? Tentu tidak. Sebagian dari antara kita, aduh ini udah Lebaran yang kedua.
Mungkin nanti sampai Natal yang kedua kita akan mengalami situasi seperti ini, bisa jadi. Tapi dari WHO mengatakan pandemi COVID ini masih bisa lebih parah gitu ya, karena ke depan dan ternyata nggak secepat yang diharapkan. Banyak orang berpikir dengan adanya vaksin itu seperti sulap simsalabim selesai, tapi tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Data psikiater mengatakan ada ribuan orang Indonesia depresi akibat dari corona. Mungkin termasuk depresi yang tidak terlihat, orang jadi mudah marah, jadi orang tidak prestasi di pekerjaan dan sebagainya. Ini gangguan mental anak selama pandemi. Ada penelitian bagaimana anak-anak yang tadinya berinteraksi dengan temannya, bercanda di sekolah minggu, di taman kanak-kanak di sekolah, sekarang nggak pernah ketemu. Hanya ada di dalam ruangan, di depannya screen, kemudian melihat screen sepanjang hari, jarang bertemu teman, dan ini juga membuat orang akhirnya mengalami banyak gangguan-gangguan depresi di anak-anak. Ini ada sebuah berita bagaimana juga ada 9 artis Korea katanya meninggal bunuh diri tiap tahun. Ya, artis-artis yang terkenal yang orang itu sebenarnya melihat dia itu mestinya aman gitu, kaya, cantik, ganteng, terkenal, tapi masih bunuh diri karena berbagai tekanan. Nah, ada suatu teologi kemakmuran yang berkata bahwa ini doktrin dari prosperity teologi atau prosperity gospel, bahwa orang mengikut Tuhan itu mesti kaya, ya, sempurna, berhasil. Itulah tanda-tanda orang dikasihi Allah. Artinya bisa dibalik. Kalau kau dan tidak susah, berarti kita tidak dikasihi Allah dong. Kalau orang sukses menang tender dikasihi Allah, kalau kalah tender nggak dikasihi Allah. Ini suatu konsep yang tidak benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah selalu menjanjikan hal yang mudah bagi kita. Dari Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya sengaja membuat gambar ini, gambar yang kelam, ya, menggambarkan apa? Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kadang situasi yang demikian dan seolah-olah habis semua. Ada kisah yang paling klasik yang sering kita temukan dan sering dibahas adalah tentang Ayub. Singkat cerita, Ayub ini orang yang baik, orang yang saleh. Dikatakan di dalam Ayub, kalau kita sedikit flashback kepada kitab Ayub, bagaimana Ayub ini dikenal menjadi orang yang baik, orang yang berhasil di zamannya, orang yang saleh gitu ya. Lalu kemudian Ayub ini menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang mengasihi sesamanya, dikenal baik. Saya baca untuk di kita di Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di ayat berikutnya, ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 10 anaknya. Memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dan seterusnya. Sehingga orang itulah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Perhatikan, Ayub itu sempurna menurut kacamata dunia sekarang ini. Bagaimana apa? Enggak dikatakan sempurna. Dia secara iman orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh. Lalu secara keluarga dia punya anak 7 dan perempuan 3, 10. Lalu kemudian secara kekayaan dia punya bisnis, usaha, peternakan yang maju. Tapi apa yang terjadi? Iblis berkata bahwa Ayub memuji Tuhan karena berkatnya itu. Ya logikanya cara mengujinya apa? Apa kalau berkatnya diambil, Ayub masih memuji Tuhan? Kan itu logika sederhananya. Seperti seorang anak, apakah dia bisa matematika? Ya caranya diuji soal matematika. Maka Ayub disampai kepada suatu ujian bagaimana waktu berkat itu diambil. Nah ini singkat cerita kita tahu semua bagaimana istrinya di Ayub 2 ayat 10, istrinya itu marah kepada Ayub. Lalu kemudian Ayub itu berkata pada ini ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri yang hidup bersama Ayub dalam kesuksesan,
hidup bersama Ayub dalam berkat. Tapi istri ini tidak menerima suatu realita waktu semuanya hilang. Maka dia berkata kepada Ayub, apakah kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu. Dan kemudian matilah. Seolah-olah istrinya berkata, itu bukan Allah saya. Makanya dia berkata, kutuki Allahmu. Dan kemudian Ayub menjawab kepada istrinya. Dan jawaban ini bukan Ayub sampaikan dalam keadaan masalahnya sudah selesai. Masalah Ayub justru masih sedang terjadi dan dia menjawab di ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa. Maka Ayub menjadi teladan bagi kita hari-hari ini. Bapak Ibu, puluhan tahun kita menikmati berbagai hal yang baik. Kita mungkin selama ini omsetnya baik, bisnisnya baik, pekerjaannya baik, bisa mudah-mudah jalan-jalan ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Kemudian kita bisa sering nongkrong di mall, nonton, makan, nonton di bioskop, dan sebagainya. Dan kita menerima itu dan bersyukur pada Tuhan. Dan kemudian hari ini, kita ada dalam situasi yang berbeda. Mungkin bisnis kita turun, mungkin pekerjaan kita sulit, kita tidak bisa ke mall, tidak bisa nonton di bioskop, dan sebagainya. Apakah kemudian kita tidak mau menerimanya, hanya mau menerima yang baik saja? Nah, lalu kemudian ada banyak ayat di Alkitab yang mengingatkan kita tentang berdirilah teguh. Banyak ayat di Alkitab yang berdirilah teguh dalam Tuhan. Saya ambil satu contoh di 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Foto ini menunjukkan sebuah batu karang di tengah lautan. Walaupun air ombak terus menghantam, batu karang itu tetap berdiri teguh. Batu karang kita adalah Kristus. Kristus sudah terlebih dahulu mengalami berbagai hal, penderitaan, kesulitan, penindasan, ketidakadilan. Dia adalah teladan kita, ikutlah Kristus. Mengikut Kristus bukan hanya mencari berkat dan yang enak-enak saja. Di awal pelayanan Tuhan Yesus di bumi, banyak orang datang di sekitar Yesus. Karena apa? Waktu itu Yesus ada mukjizat. Lalu kemudian Yesus mempunyai kemampuan yang dianggap luar biasa oleh banyak orang. Apa yang terjadi? Mereka ikut Yesus karena ingin dapat berkatnya, dapat mukjizatnya, kesembuhan dan segala macam. Dan mereka berharap suatu ketika Yesus menjadi raja seperti pengertian mereka. Dan mereka dapat manfaat dari situ. Waktu Yesus mulai dihujat, dimusuhin, bahkan waktu Yesus disalib, mereka meninggalkan Yesus. Kita jangan ikut Tuhan hanya yang ambil yang enak-enak saja. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Filipi 4 ayat 1. Gambar ini sebuah pohon yang berbuah. Pohon itu bisa berbuah kalau berakar dan dia kemudian dengan akar yang kuat itu menopang dia untuk tumbuh dan berbuah. Kita harus berakar dalam Tuhan. Kita harus berakar dalam Tuhan, dalam hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan, doa-doa, persekutuan, walaupun mungkin tidak bisa secara fisik, persekutuan, fellowship secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingatkan kembali, tidak bisa kita berdiri teguh tanpa relasi dengan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Karena itu menjadi akar pondasi kita untuk kita berdiri teguh. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu seperti yang mengikat kita, menekan kita, termasuk perhambaan secara pikiran. Ayub dan istrinya sama-sama mengalami penderitaan itu. Dan bahkan logikanya penderitaan Ayub lebih besar dari istrinya. Karena Ayub yang menderita gatal-gatal, istrinya tidak dicatat menderita gatal-gatal dan penyakit kulit.
Tetapi istrinya nggak bisa menang dalam penderitaan itu karena pikirannya berkata bahwa orang ikut Tuhan itu adalah diberkati. Maka Bapak Ibu, kita ingin belajar seperti Ayub. Kita tidak dikenakan kuk perhambaan. Konsep-konsep yang salah. Konsep yang salah itu yang kadang menekan kita. Kita bisa terilusi dengan banyak hal yang membuat kita tertekan. Aduh, coba enak ya kalau begini ya. Coba enak kalau begini. Atau mengingat masa lalu. Banyak orang hidup di masa lalu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kita fokus pada depan. Jangan melihat masa lalu. Jangan menyesali yang sudah terjadi. Merdeka. Jadi kita merdeka sesuai dengan panggilan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Di ayat terakhir, saya ulang kembali lagi. Bapak Ibu, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang menarik ini. Kita ini berdiri teguh, bukan pasif. Kita berdiri teguh, tapi juga aktif. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa sih yang disebut pekerjaan Tuhan? Apakah pekerjaan Tuhan itu khotbah, menulis renungan? Lalu apakah berdagang itu tidak pekerjaan Tuhan? Apakah mengajar di sekolah tidak pekerjaan Tuhan? Apakah jadi pegawai di kantor, di pabrik bukan pekerjaan Tuhan? Bukan, saudaraku. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Artinya apa? Kita dipanggil di dalam hidup kita, pekerjaan kita untuk berkarya, itu pekerjaan Tuhan. Seorang ibu rumah tangga, waktu kamu ngurus anak-anakmu, ngurus suamimu, itu pekerjaan Tuhan. Maka berdirilah teguh dan jangan goyah, urus dengan tekun, urus dengan setia. Mungkin tidak mudah karena situasi. Sementara anak-anak sekarang sepanjang hari di rumah, suami sepanjang hari di rumah. Barangkali juga ada masalah kesulitan keuangan karena penghasilan menurun. Ada banyak tekanan, mudah orang sakit hati, tersinggung ya. Kalau rumput, kalau berdekatan kan gesekan. Suami istri anak-anak di rumah sepanjang hari gesekan. Itu wajar. Tapi berdirilah teguh, jangan goyah. Lakukan tetap dengan baik. Bagi yang kita jadi bisnis, berdagang itu juga pekerjaan Tuhan. Tapi dagang yang benar ya, jangan dagang melanggar hukum. Kita nggak boleh dagang yang melanggar hukum, melanggar kepatutan. Dagang narkoba, pelacuran, perjudian ya itu nggak benar gitu ya. Kita berdagang sesuatu yang memberi manfaat, dagang makanan. Itu kan bagaimana orang bisa dapat makanan yang enak, yang sehat dengan harga terjangkau. Itu pekerjaan Tuhan, ya dagang yang baik. Tetap upayakan giat selalu. Coba mungkin selama ini kita jualannya kurang marketingnya. Ya ayo perbaiki marketing. Kurang penataannya. Ayo belajar menata makanan. Barangkali kurang rasanya. Belajar bagaimana rasanya lebih baik. Jadi karyawan juga demikian. Jadi karyawan yang rajin bertanggung jawab. Jangan jadi parasit atau beban di kantormu. Kalau gajimu misalkan 1 juta, jangan engkau kontribusi hanya 700.000. Engkau jadi beban di perusahaan itu. Kalau gajimu 1 juta, ya setidaknya kontribusilah 1.200.000, 1.300.000, bahkan 2 juta. Supaya kontribusimu bisa memberikan profit, bisa mensubsidi yang lain gitu. Kita semua diminta untuk berdiri teguh. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang terakhir adalah, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat Bapak Ibu baik-baik, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama dulu yang membelah laut waktu Musa dan orang Israel melewati laut. Allah yang sama mendatangkan makanan melalui burung-burung. Allah yang sama yang menyembuhkan orang buta. Allah yang sama yang sampai sekarang adalah Allah yang kita sembah. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu semua kesulitan hidupmu. Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan tahu kesulitanmu. Allah yang sama, Allah yang maha kasih. Allah itu maha kasih, dia ingin hidup kita baik.
Dia ingin manusia baik. Dia ingin orang-orang yang mengasihi dia itu dapat yang baik, yang layak. Dan Allah yang sama yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang sama itu, dia berkuasa, dia menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dia melakukan begitu banyak hal yang baik. Yang terakhir, Allah itu Allah yang maha adil. Percayalah bahwa keadilan itu akan datang padamu indah pada waktunya. Tapi jangan jadi anak-anak yang cengeng. Jangan anak-anak yang instan, yang berharap hari ini tekun, besok panen. Kita bukan anak-anak gampangan. Kadang orang itu seperti Nelson Mandela. 27 tahun di penjara sampai akhirnya jadi pemimpin di negerinya di Afrika Selatan. Kalau dia nggak sabar, dia marah berontak, mungkin dia akan mati konyol di penjara. Tapi dia sabar berdiri teguh. Banyak juga pedagang-pedagang, banyak pebisnis yang sukses, itu tidak ada yang instan. Kalau kita lihat orang-orang saat ini yang berhasil di bisnis di seluruh dunia, mereka itu memulai bisnis dengan susah, dilecehkan, diremehkan, mengajak orang belum tentu ada yang mau, tidak ada yang tertarik, tapi kemudian mereka tekun. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Persekutuanmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, saya tidak tahu persoalanmu hari ini, kesulitanmu apa, tapi jangan pernah putus pengharapan. Dan kita, I have decided to follow Jesus. Kita udah memutuskan mengikuti Yesus seperti Ayub. Ketika kita memutuskan mengikuti Yesus, maka segala hal dalam suka dan duka kita tetap setia pada Dia. Jangan hanya mau pengikut Yesus yang gampangan, pengikut Yesus yang hanya mau yang enak saja, yang mau yang indah saja seperti istri Ayub. Apakah engkau tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan? Apapun itu, Tuhan tidak bodoh. Tuhan itu Allah yang maha tahu. Tugas kita melakukan bagian kita. Kita berupaya, kita mentaati firman Tuhan, melakukan tanggung jawabmu. Sisanya kita percaya dalam iman bahwa Tuhan yang akan menjaga dan memelihara. Biarlah firman Tuhan ini yang menyertai kita untuk menapaki hidup-hidup kita berikutnya. Bapak Ibu di dalam Kristus, dalam persoalanmu berdirilah teguh. Satu pesan lagi ya, kalau engkau juga berdiri teguh, jangan egois. Tolong sekitarmu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Yang kuat menolong yang lemah. Pegang dia, tolong dia, bantu dia. Menolong itu banyak cara. Mendoakan, memberi perhatian, menyapa, memberi waktu, sampai kemudian bahkan memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kerelaan kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami di tengah situasi ini. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu di tempat masing-masing, dalam pergumulanmu masing-masing. Entah engkau sedang bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang penyakitmu yang tidak kunjung sembuh. Bahkan satu penyakit belum selesai, udah muncul penyakit yang kedua. Suami, istri atau anak-anak. Maka Tuhan yang memberikan kekuatan padamu untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Memberikan hikmat kepada para dokter, perawat, obat-obatan yang dipakai, peralatan supaya engkau bisa sembuh dari penyakitmu dengan pertolongan Tuhan. Juga yang sedang bergumul tentang keuangan, atau mungkin engkau keuanganmu kesulitan antara penghasilan dan pengeluaran yang tidak sebanding, sehingga engkau kesulitan menata hidup yang layak, bahkan tidak mau bermewah-mewah, sekedar hidup standar pun sudah sulit. Maka Tuhan yang menolongmu supaya bisa menata keuangan itu. Bagaimana uang yang terbatas bisa mencukupi kebutuhanmu, terjadi mukjizat seperti janda di Sarfat dalam kehidupanmu. Bahkan engkau bisa mendapatkan penghasilan-penghasilan lain yang sah, yang layak dan kudus di hadapan Tuhan. Dan hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin juga engkau sedang bergumul dalam hubungan dengan orang lain. Relasi yang tidak baik dengan suami, istri, anak, orang tua, mertua, tetangga, di kantor, atasan, bawahan, customer, vendor. Dan itu menjadi beban dalam hidupmu. Maka Tuhan yang menolongmu supaya engkau bisa memperbaiki relasi itu. Jadilah orang yang rendah hati, yang selalu belajar dari Yesus untuk memulai rekonsiliasi. Jangan engkau selalu menaruh dendam dan amarah kepada orang lain. Lepaskan pengampunan itu dan buatlah hubungan yang baik dengan memulai dari inisiatif dari dirimu. Dan juga berbagai pergumulan lain di tempat kita masing-masing.
pergumulan apapun itu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, dan Tuhan yang memberikan kemampuan untuk setiap kita. Berdirilah teguh di dalam Tuhan, sampai kemudian nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Setiap kita menjadi pemenang, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain yang menyaksikan kesaksian hidup kita. Segala puji hormat hanya untukmu. Manusia akan selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus berbicara, mengingatkan, menegur dan membimbing kami ketika kami di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untukmu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita masuk di doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah menyinari hati kami di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami akan berdiri teguh, kami akan berdiri kuat, sebab Engkau Tuhan yang menopang kami. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi Pastor Ulbricht Siahaan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini dengan sempurna. Berkati kesehatannya, berkati seluruh keluarga besarnya, berkati rumah tangganya, berkati bisnis dan usahanya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan turun sempurna. Terima kasih ya Aba. Kami berdoa bagi gembala sidang kami dan keempat wakil bersama seluruh keluarga besar. Biarlah kasih setia Tuhan ada melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarga besarnya. Berkati dimanapun hamba ini berada, boleh menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa-jiwa ini menangkan. Terima kasih Bapa. Berkati gembala rayon kami, gembala GBI Wisma Aker, Bapak Pendeta Budian Totong. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Berkati pelayanannya Bapa, dimanapun hamba berada, menjadi terang bagi banyak orang dan banyak jiwa-jiwa ini menangkan. Berkati seluruh keluarga besarnya. Berkati istri anak cucu mantunya. Berkati kesehatannya. Berkati bisnis usahanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Michael Ong. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan dan penyertaan Tuhan turun sempurna bagi hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya Bapak, dimanapun hamba melayani, boleh menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi terang bagi seluruh kehidupannya Bapak. Menjadi terang bagi setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya, istri anak cucu mantunya, berkati bisnis dan usahanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau sertai bangsa dan negara kami. Berikan kekuatan bagi bangsa dan negara kami untuk keluar menjadi bangsa yang pemenang di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan yang terjadi. Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintahan kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, setiap jajaran menteri, mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang setiap beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau sertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Yang beban berat Engkau lepaskan ya Tuhan. Yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan akan mereka Bapa. Engkau hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sertai kami sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Biarlah minggu ke depan kami boleh hadir bersama-sama untuk melayani Engkau, memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan sebelum kami undur dari ibadah kami hari ini, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita diberkati luar biasa melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya percaya kita semua diberkati hari ini dan saya yakin juga berkat-berkat ini akan menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Sebelum kita mengakhiri dari ibadah kita, mari kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memperluas daerahmu di bawah pelindungan tangannya. Malapetaka, sakit penyakit disingkirkan daripadamu.
Oleh karena kasih sayang Tuhan, Ia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kekasih Kristus, bawalah, sertailah kuasa Tuhan selalu melindungi kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam segala persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan yang selalu menyertai kita. Sampai Maranatha nanti Tuhan menyebut kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan menyertai kita semua, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Bagi